Apa bedanya berhadas dengan bernajis? Hah? Kalau najis kan ringan, hadas berat. Kalau hadas harus pakai tanah. Ah. Kalau najis, nggak bedanya bernajis dengan berhadas? Yang definisi berhadas itu apa salah? Kalau salamu kau mendengar pasti aku berhadas koma, kau bernajis kah, Pak? Hah? Ada bendanya. Kalau berhadas? Bisa Mas, bisa jadi ada. Datangnya dari hewan. Apa yang datang dari hewan? Berhadas adalah kondisi tubuh dalam keadaan kotor. Jadi kalau ditanya apa itu berhadas, kondisi tubuh kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak suci, itu namanya berhadas. Kalau bernajis, kotoran yang menempel, baik menempelnya ke badan berarti badan wak bernajis. Kalau menempel ke pakaian, pakaian bernajis. Kalau menempel ke tempat, tempat itu bernajis. Jadi kalau begitu berhadas tidak berlaku kepada pakaian. Kok tidak bisa dipakai kalau baitunya berhadas mah tidak ada. Tidak ada baju yang berhadas, tidak ada. Sandal yang berhadas tidak ada. Karena hadas itu kondisi tubuh manusia dalam keadaan tidak suci. Tidak suci. Tidak suci berarti kotor. Nah, ada dua macam hadas itu. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Kalau kita manusia ini siap buang air ketek, buang air gadang, lalu sudah dibersihkan dengan air, itu baru menghilangkan dari najis. Buang air keteknya disucikan dengan air, disucikan dengan tisu, disucikan dengan daun, dengan batu, dengan kayu, baru suci dari najis. Tapi kondisinya masih dalam keadaan kotor. Jadi kalau ada orang yang buang angin, mau anginnya karih, buangnya buang ketek anginnya, atau malaswi atau hanyang saja, kalau dia kondisinya seperti itu disebut dia berhadas kecil namanya. Bahasa sucinya beruduk. Makanya kalau habis buang air gadang, buang air ketek, lalu dia bersihkan dengan air, bersuci, beristinja, kemudian dia beruduk, baru bersih dari najis dan suci dari hadas. Jadi kalau kiranya buang angin langsung baca Quran, berarti baca Qurannya dalam keadaan tidak suci. Kalau ada di antara kita sekarang ini yang tidak dalam keadaan beruduk, berarti kita dalam keadaan berhadas kecil. Itu namanya. Ya kan? Berhadas besar itu 3. Ketika haid, ketika nifas, ketika junub. Maka itu disebutlah 3 ini berhadas besar kondisinya. Nah, kalau kondisi ini hanya bisa disucikan dengan mandi. Itu yang disebut dengan mandi wajib. Mandi wajib itu namanya. Ya kan? Kalau kondisinya tadi tidak ada air, mandi itu diganti dengan tayamum. Ketika tidak ada air, kita dalam buang buang air kecil, buang air besar tadi itu, lalu kita mau beruduk, tidak ada air, sedang bersucinya saja dengan tanah atau dengan batu atau dengan daun atau dengan tisu, maka waktu itu bertayamum. Tayamum dengan gunakan debu berarti bisa bersih dari najis kalau dia digunakan untuk istinja, dan juga bisa tayamum untuk suci dari hadas.